Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astana Diratul yang akan menjelaskan tentang pengertian pembaruan dalam Islam. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Istilah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam menyusun kontak dan intelektual dengan Barat. Tepatnya pada abad ke-18, pada waktu itu baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Kondisi seperti ini menuntut umat Islam untuk melakukan pembaruan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir bulan Januari 1765 di Kawalah, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian negara Daula Utsmani sejak ditaklukkannya oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah atau sama dengan 1483 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 atau 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Muhammad Ali Pasha mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Muqattam. Dengan mengarahkan desainer Yunani bernama Yusuf Buzhanak, akhirnya berhasil membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak. Masjid tersebut terbuat dari bahan marmer yang menawan. Penduduk Mesir menamainya sebagai Masjid Al-Abastar. Muhammad Ali Pasha meninggal dunia pada tahun 1849 Masehi di Alexandria, kemudian jenazahnya dimakamkan di kompleks Masjid Al-Bastar. Selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kandahar di distrik Kabul, Afghanistan, pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Prancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin gerakan Islam pada akhir abad ke-20. Ayah Afghani adalah Syahid San, dikenal dengan gelar Syadel Al-Husaini. Ayahnya tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu dari pihak Ali At-Tirmizi, seorang perawi hadis. Oleh karena itu, pada nama depan Jamaluddin Al-Afghani diberi tambahan Said. Al-Afghani melanjutkan belajar ke India selama 1 tahun. Di India, Al-Afghani menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Didorong keyakinannya, Al-Afghani melanglang buana ke berbagai negara. Dari India, Al-Afghani melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sepulangnya ke Kabul, Al-Afghani diminta penguasa Al-Afghanistan Pangeran Dost Muhammad Khan untuk membantunya. Tahun 1864, Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Syir Ali Khan, dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Namun, karena campur tangan Inggris, Al-Afghani akhirnya meninggalkan Kabul ke Mekah. Inggris menilai Al-Afghani sebagai tokoh berbahaya karena ide-ide pembaruannya. Oleh karenanya, pihak Inggris terus mengawasinya. Ketiga, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tahta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut Masjid Sheikh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini, Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun oleh seorang syekh, guru spiritual, darwish, qadir, seorang ulama, sufi dari Tarakat Syadzili, telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Abduh terhadap ilmu dan agama. Syekh ini mengajarkan kepadanya disiplin, etika, dan moral, serta praktik kezuhudan tarekatnya. Meski Muhammad Abduh tidak lama bersama Syekh Darwish, sepanjang hidupnya Muhammad Abduh tetap tertarik dengan kehidupan ruhaniah tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mada Aceh akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. 3 tahun setelah Muhammad Abduh di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria membuktikan betapa besar penghormatan orang kepada dirinya. Meski 4. Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha lahir di Kuala Lumpur, Lebanon dekat dengan Tripoli atau Suriah, 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baharuddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat taat beragama. Rashid Ridha memulai pendidikannya dengan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung di kampungnya, Kuala Lumpur, Suriah. Muhammad Rashid Ridha masuk ke Madrasah Al-Rashidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di Tripoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidul Syaputra Hirmansyah. Kami lanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi. 2. Jamaluddin Al-Afghan. Pada tahun 1889, Al-Afghani diundang ke Persia untuk satu urusan, persengketaan politik antara Persia dengan Rusia. Bersamaan dengan itu, Al-Afghani melihat ketidakberesan politik dalam negeri Persia sendiri. Karenanya, Jamaluddin Afghani mengajukan perombakan sistem politik yang masih otoritasi. Kontribusi Al-Afghani yang lain adalah perlawanan terhadap kolonial berat yang menjajah negeri-negeri Islam. Al-Afghani adalah sosok yang mengabdikan dirinya untuk meningkatkan dan membangkitkan dunia Islam. Menurutnya harus meninggikan perselisihan yang berjuang sama. Beliau juga membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Afghani mendapat julukan sebagai bapak nasionalisme Islam. Al-Afghani melinai penyebab kemunduran di dunia Islam adalah tidak adanya keadilan dan syura atau dewan, serta tidak ada sertanya pemerintahan pada konstitusi, dikarenakan pemerintah yang sewenang-wenang. Inilah alasan kenapa pemikir di negara-negara Islam di timur tidak bisa mencerahkan masyarakat tentang inspirasi dan kebaikan dan pemerintahan republik. Bagi Al-Afghani, pemerintah rakyat adalah pemerintah yang terbatas, pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan karenanya merupakan lawan dari pemerintah absolut, merupakan suatu pemerintah yang berkonsultasi dalam mengatur, membebaskan dari beban yang diletakkan pemerintah despotik dan mengangkat dari keadaan membusuk ke tingkat kesempurnaan. Dalam buku Profesor Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Zuma al-Islah, para penulis sepakat bahwa Afghani memiliki dua tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. A. Mengisi semangat baru di timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu, pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya yang kaya, sehingga membebaskan kepercayaan dari dua mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah berkumpul di sekitar mereka, dan kemudian kembali dari apa yang terkumpul di sekitar mereka, kemudian kembali ke apa kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. B. Melawan dominasi asing atau imperialisasi barat, sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat. 3. Muhammad Abduh. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yaitu A. Faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud, B. Bidang masalah ijtihad, C. Bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan, dan D. Bidang kekeluargaan dan minat wanita. 4. Muhammad Rashid Ridha. Dalam pengembaraan ilmiahnya di Mesir, Muhammad Rashid Ridha bertemu dengan Muhammad Abduh sebagai gurunya. Pergulatan ilmiah dengan Muhammad Abduh menjadi waktu Muhammad Rashid Ridha semakin sibuk menambah pengetahuannya tentang pembaruan Islam. Dalam suatu kesempatan, Rashid Ridha menyampaikan keinginan untuk menerbitkan majalah yang diberi nama Al-Manar. Tujuan Rashid Ridha dalam menerbitkan majalah Al-Manar itu untuk mengadakan pembaruan melalui media cetak yang di dalamnya memiliki bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas takhayul dan faham bidah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam, serta menghilangkan faham fatalisme. Faham-faham salah dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkat mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik dengan negara barat. Majalah Al-Manar terbit perdana pada tanggal 22 Syawal 1315 Hijriah atau 17 Maret 1898 Masehi. Majalah ini terbit secara berkala, memuat depan halaman satu edisinya. Majalah ini tidak hanya berisi artikel atau ide demi pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha, namun juga banyak penulis-penulis yang terlihat dalam penulis majalah Al-Manar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Nadira yang akan melanjutkan penjelasan dari teman yang sebelumnya. Tidak hanya majalah Al-Manar merasa tidak cukup dengan artikel terbatas yang diterbitkan dalam majalah Al-Manar. Kemudian Muhammad Rashid Ridha berinisiasi untuk menuliskan materi-materi kuliah Muhammad Abduh yang nantinya menjadi tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh memberikan kuliah-kuliah tafsir ini sampai ia meninggal. Di tahun 1905 Masehi, setelah gurunya meninggal, Rashid Ridha meneruskan penulisan sesuai dengan jiwa dan ide yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh.
Pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridha dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang keagamaan. Pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridha dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Kedekatan hubungan antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha menciptakan dinamika yang sama. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak adanya ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak paham yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh Islam, seperti khurafah, bidah, jumud, dan taklid. Menurut Muhammad Rashid Ridha, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Muhammad Rashid Ridha mengatakan bahwa Islam itu sederhana sekali, sesederhana dalam ibadah dan sesederhana dalam muamalahnya. Ibadah kelihatannya berat dan rumit karena dalam ibadah telah ditambahkan hal-hal yang bukan wajib, tetapi sebenarnya hanya sunnah. Ijtihad diperlukan hanya untuk persoalan hidup kemasyarakatan. Ayat dan hadis yang mengandung arti tegas tidak diperlukan ijtihad. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, disinilah letak dinamika Islam menurut faham Muhammad Rashid Ridha. 5. Muhammad Iqbal. Menurut pandangan Iqbal, terdapat beberapa sebab kemunduran Islam. Yang pertama, fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban Islam, karena Baghdad pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat kemajuan pemikiran Islam. Akibatnya, pemikiran ulama pada masa itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial. Kedua, ada kecenderungan umat Islam terjerembab pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. Pengaruh zuhud yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan dan salah mengakibatkan umat Islam tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. Ketiga, awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Munculnya kelompok Muslim yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Pemahaman ini melahirkan sikap statis atau jumud dalam pemikiran umat Islam, karena kegiatan ijtihad dianggap tertutup. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu A. Secara konsisten, menerapkan konsep dinamis al-Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. B. Hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Di dalam ijtihad terdapat aspek perubahan yang dengan adanya perubahan itulah dinamika umat Islam berasal. Paham dinamisme Islam inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Dalam syair-syairnya, ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. C. Intisari hidup adalah gerak. Karenanya, Iqbal menyuruh agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Baratlah bagus untuk dijadikan model peradaban. Kapitalisme dan materialisme Barat telah membawa kerusakan bagi kemanusiaan. Karena itu, boleh belajar dari Barat dalam hal metodologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan nilai-nilai kehidupan harus digali dari sejarah Islam yang benar dan budaya yang positif. Mengenai paham Muhammad Iqbal yang mampu membangkitkan umat Islam adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah bergerak, sedang hukum itu adalah menciptakan. Maka Iqbal menyuruh kepada umat Islam agar bangun atau bangkit dan menciptakan dunia baru. Dari segi bahasa, kata dinamisme artinya tidak berhenti, sedangkan menurut istilah dinamisme adalah suatu aktivitas yang didasarkan pada kesadaran selalu berubah secara positif untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena itu dinamisme sebagai tuntutan untuk memperdayakan umat. Konsekuensinya, apabila umat kehilangan dinamisme, maka yang terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak pada kesengsaraan kehidupan. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Bila ada kekurangan dan kesilapan dan salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.